Aston Villa kabarnya sedang bersiap untuk mendatangkan dua bintang sekaligus, Marco Asensio dan Marcus Rashford. Ahli transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Aston Villa akan merekrut Asensio dan Rashford dengan status pinjaman. Asensio dijadwalkan terbang ke Inggris hari Minggu, 2 Februari 2025, untuk menyelesaikan proses negosiasi. Aston Villa dan PSG telah mencapai kesepakatan terkait kepindahan mantan pemain Real Madrid tersebut. Sementara itu, Rashford juga akan dipinjam oleh Aston Villa dengan opsi untuk membeli secara permanen. Namun, informasi mengenai klausul pelepasannya belum diungkapkan. Klub Serie A, AC Milan, segera menyambut kedatangan penyerang anyar. Tim yang dikenal dengan julukan Rossoneri ini telah berhasil mengamankan tanda tangan Santiago Gimenez dari Feyenoord. Menurut laporan Fabrizio Romano, klub asal Belanda tersebut telah menyetujui tawaran terakhir yang diajukan oleh Rossoneri untuk sang striker. Gimenez akan direkrut dengan biaya lebih dari 35 juta euro, termasuk tambahan dan klausul penjualan di masa mendatang. Saat ini, Gimenez dijadwalkan terbang ke Italia hari ini untuk menyelesaikan proses transfernya. Real Madrid menghadapi dua kabar mengecewakan saat bertandang ke markas Espanyol di pekan ke-22 La Liga 2024-2025. Selain menelan kekalahan dari tuan rumah, bek tengah Antonio Rudiger juga harus menanggung cedera. Rudiger diturunkan sejak awal sebagai bek tengah, namun sayangnya, pada menit ke-15, ia terpaksa ditarik keluar akibat cedera. Ia tampak mengalami masalah pada ototnya dan harus digantikan oleh Raul Asensio. Rudiger mengalami cedera otot, dan kami perlu memeriksanya lebih lanjut. Kami sudah memikirkan dan mendiskusikan langkah yang harus diambil, ungkap Ancelotti di situs resmi klub. Tottenham Hotspur dilaporkan akan menggagalkan niat Wolverhampton Wanderers untuk merekrut bek Lens, Kevin Danso, yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju London Utara. The Lilywhites belum melakukan satupun pembelian pemain lapangan di bursa transfer Januari ini dan kabarnya ditolak oleh Fikayo Tomori dari AC Milan pada hari Jumat, meskipun kesepakatan dengan Rossoneri telah disetujui. Akibatnya, Spurs berisiko menghadapi tenggat waktu pada hari Senin dengan hanya satu tambahan baru, yaitu kiper asal Ceko, Antonin Kinski, setelah sebelumnya ditolak oleh Mathys Tel dari Bayern Munich. Spekulasi mengenai masa depan Matheus Cunha sempat menghangat di pasar transfer. Arsenal dan Nottingham Forest dilaporkan bersiap untuk mengajukan tawaran sebesar 60 juta pound sterling, sementara Aston Villa juga menunjukkan ketertarikan. Cunha segera menandatangani kontrak setelah pertandingan, yang akan mengikatnya hingga tahun 2029. Ia bahkan terlihat masih berada di Molineux 2 jam setelah laga berakhir, melayani permintaan foto dan tanda tangan dari para penggemar yang antusias. Menurut Birmingham World, kontrak baru Cunha menyertakan klausul rilis yang akan aktif mulai Juni 2025. Meskipun nilai klausul tersebut tidak diungkapkan, diyakini bahwa ini adalah langkah perlindungan jika Wolves terdegradasi ke Championship. Al Nassr yang dilatih oleh Stefano Pioli dilaporkan bersiap untuk mengajukan tawaran mencapai 85 juta euro demi mendapatkan bintang AC Milan, Rafael Leao. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah. Menurut informasi dari Sky Sport Italia, klub asal Arab Saudi itu bersedia mengajukan penawaran antara 70 hingga 85 juta euro. Meskipun angka tersebut cukup menggiurkan, Rossoneri tetap enggan untuk membahas kemungkinan melepas pemain asal Portugal itu pada bulan Januari. Leao memiliki klausul rilis sebesar 175 juta euro dalam kontraknya, tetapi tampaknya Al Nassr tidak akan mampu memenuhi nilai klausul tersebut. Juventus dilaporkan tengah merancang strategi untuk mencari pengganti Dusan Vlahovic, yang diperkirakan akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Target utama Bianconeri untuk memperkuat lini serang mereka adalah Victor Osimhen, penyerang Napoli. Menurut informasi dari La Gazzetta dello Sport, Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, sangat tertarik untuk merekrut Osimhen. Giuntoli sebelumnya telah membawanya ke Napoli dan kini ingin melanjutkan kolaborasi mereka di Turin. Juventus berharap bahwa hubungan baik Giuntoli dengan Osimhen dapat mempermudah proses negosiasi. Mereka berambisi meyakinkan Osimhen untuk menolak tawaran dari klub lain dan memilih untuk bergabung dengan Bianconeri setelah masa pinjamannya di Napoli berakhir. AC Milan masih berusaha keras untuk mendatangkan Joao Felix dengan status pinjaman dari Chelsea sebelum jendela transfer ditutup. Namun, langkah ini sangat bergantung pada pemindahan Noah Okafor yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
meskipun Joao Felix menjadi incaran yang menarik, proses transfernya tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu hambatan utama adalah gaji pemain asal Portugal itu yang mencapai 6 juta euro per musim. Di samping itu, Chelsea juga berharap untuk menyertakan opsi pembelian permanen dalam kesepakatan pinjaman ini. Kendala lain yang dihadapi Milan adalah kepadatan di lini serang, meskipun Alvaro Morata telah pindah ke Galatasaray. Noah Okafor menjadi kandidat utama untuk dilepas, meski prosesnya tidak berjalan mulus setelah transfernya ke RB Leipzig terhambat oleh masalah medis. Bek AC Milan, Fikayo Tomori, dilaporkan telah menolak tawaran untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur meskipun kedua klub telah mencapai kesepakatan transfer senilai 26,5 juta euro. Keputusan ini mencerminkan komitmen Tomori untuk tetap berseragam Milan di tengah desas-desus kepindahan yang beredar. Menurut La Gazzetta dello Sport, pemain tersebut dengan tegas menolak untuk bergabung dengan Tottenham. Salah satu alasan dibalik penolakan ini mungkin karena Fikayo Tomori adalah mantan pemain akademi Chelsea, yang merupakan rival London Tottenham. Manchester United secara resmi mengamankan jasa Aiden Heaven dari Arsenal dengan kontrak jangka panjang. Bek tengah berusia 18 tahun ini bergabung setelah proses negosiasi yang berlangsung dengan cepat, di mana klub bertindak sigap untuk mencapai kesepakatan dengan pemain yang merupakan produk Akademi Halle N. Heaven menandatangani kontrak selama 4,5 tahun, yang akan mengikatnya di Old Trafford hingga musim panas 2029. Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup opsi untuk memperpanjang kontrak selama 1 tahun tambahan. Berbeda dengan kebanyakan pemain muda yang biasanya harus melewati tahap pengembangan di tim junior, Heaven langsung dipanggil ke skuad utama di bawah arahan Ruben Amorim dan berpeluang untuk melakukan debutnya dalam waktu dekat. Inter Milan secara resmi menyambut kedatangan Nikola Zalewski pada bursa transfer musim dingin ini. Gelandang asal Polandia tersebut dipinjam oleh Nerazzurri dari AS Roma. Pengumuman ini disampaikan oleh Inter Milan pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Zalewski akan bergabung dengan tim hingga akhir musim, dengan opsi untuk mempermanenkannya. Menurut laporan dari Football Italia, Inter dilaporkan mengeluarkan biaya sebesar 600.000 euro, sekitar 8,4 miliar rupiah, untuk meminjam Zalewski selama 5 bulan. La Beniamata memiliki kesempatan untuk menjadikan sang pemain sebagai milik permanen dengan tambahan biaya sebesar 6,5 juta euro, sekitar 110 miliar rupiah. Jay Idzes kini menjadi buan klub besar Italia, Juventus. Venezia menetapkan harga yang cukup tinggi untuk kapten timnas Indonesia tersebut. Kegagalan mendapatkan Danso membuat Juventus beralih perhatian kepada bek yang berkarier di Italia. Jurnalis Italia, Antonello Angelini, mengungkapkan bahwa Juventus telah menjalin komunikasi dengan Venezia terkait ketertarikan mereka pada Jay Idzes. Venezia dikabarkan mematok harga 20 juta euro, sekitar 338 miliar rupiah, untuk Jay Idzes kepada Juventus. Angka ini sudah ditetapkan dan tidak bisa dinegosiasikan lagi. Harga 20 juta euro yang ditetapkan oleh Venezia jauh melampaui nilai pasar Jay Idzes, yang tercatat sekitar 3 juta euro, 51 miliar rupiah, menurut Transfermarkt. Salah satu sosok yang menarik perhatian adalah kiper Joan Garcia. Minat Perez terhadap Garcia sangat terlihat, karena pemain ini menjadi target potensial untuk memperkuat lini penjaga gawang. Saat ini, Real Madrid memiliki salah satu kiper terbaik dunia, Thibaut Courtois, ditambah dengan cadangan yang cukup handal, Andriy Lunin. Namun, masa depan kiper klub masih menyisakan tanda tanya untuk musim yang akan datang. Sentuhan magis David Moyes berhasil menghidupkan kembali Everton. Di bawah kepemimpinannya, Tetovis meraih 3 kemenangan berturut-turut, termasuk kemenangan gemilang 4-0 atas Leicester City di Goodison Park. Moyes, dengan keahliannya, mampu mengangkat tim yang sebelumnya terpuruk dengan 5 laga tanpa kemenangan sebelum Daisy dipecat. Kini, Everton perlahan-lahan menjauh dari ancaman degradasi. Moyes jelas merasakan kebahagiaan saat kembali ke Everton, dan ia merasa puas dengan awal yang sangat baik. Ia percaya bahwa para pemainnya terus menunjukkan perkembangan untuk tampil lebih baik di setiap pertandingan. Enzo Maresca memberikan pujian kepada penyerang muda, Marc Guiu, meskipun waktu bermainnya di Premier League masih cukup terbatas. Ini mencerminkan betapa besar apresiasi yang diberikan kepada pemain asal Spanyol tersebut. Walaupun kontribusi Guiu di liga domestik belum maksimal, Maresca menekankan adanya persaingan yang ketat di dalam tim serta tantangan dalam menentukan pilihan pemain. Kadang keputusan yang saya buat berdasarkan apa yang saya lihat. Terkadang berhasil, terkadang tidak.
Namun, setiap hari Mark semakin menunjukkan kesiapan, ujarnya. Raksasa Katalan, Barcelona, meraih kemenangan tipis atas Deportivo Alavés dalam pertandingan pekan ke-22 La Liga 2024-2025 yang berlangsung di Estadi Olímpic Luis Companys pada Minggu, 2 Februari 2025. Pertandingan ini tidak berjalan mulus bagi Barcelona. Meskipun mereka menguasai bola, lawan mereka tampil defensif dengan baik. Peluang yang tercipta pun sangat terbatas, dan satu-satunya gol dalam laga ini dicetak oleh Robert Lewandowski. Dengan hasil ini, Barcelona mengumpulkan 45 poin dan kini menempati posisi ketiga dalam klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025 setelah 22 pertandingan. Di sisi lain, Manchester United mengalami kekalahan dari Crystal Palace dalam laga pekan ke-24 Premier League 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Old Trafford pada Minggu malam, 2 Februari 2025. Pertandingan ini berlangsung ketat meski kedua tim berusaha menyerang. Namun, mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya, dan hanya 2 gol yang tercipta, semuanya dicetak oleh Jean-Philippe Mateta. Akibat hasil ini, Manchester United terperosok ke peringkat 13 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 29 poin dari 24 laga, sementara Crystal Palace naik ke peringkat 12 dengan 30 poin. Arsenal menghadapi Manchester City di Emirates Stadium dalam laga pekan ke-24 Premier League 2024-2025. Tuan rumah memanfaatkan kondisi tim tamu yang kurang fit dengan baik. Arsenal membuka keunggulan cepat melalui gol Martin Odegaard di menit kedua. Meskipun skor 1-0 bertahan hingga akhir babak pertama, Man City memberikan perlawanan yang baik. Di babak kedua, Man City berhasil menyamakan kedudukan lewat Erling Haaland di menit ke-55. Namun, Arsenal kembali unggul dengan gol-gol dari Thomas Partey, 56, Miles Lewis Kelly, 62, Kai Havertz, 76, dan Ethan Nwaneri, 93. Kemenangan ini menjaga Arsenal di posisi kedua klasemen Liga Inggris 2024-2025, tertinggal 6 poin dari Liverpool, sementara Man City terjebak di peringkat keempat. Pada Senin dini hari, 3 Februari 2025, Milan bertemu Inter di San Siro dalam duel pekan ke-22 Serie A 2024-2025. Pertandingan ini sangat penting bagi Milan yang berusaha kembali ke 4 besar. Musim ini, Inter tampak kesulitan menghadapi Milan, dan di laga ini pun demikian. Milan unggul lebih dulu melalui gol Tijani Reijers di menit ke-45, meskipun Inter terus berusaha menyerang. Inter akhirnya menyamakan kedudukan lewat gol Stefan De Vrij di menit ke-93, mengubah skor menjadi 1-1 dan meraih 1 poin berharga dalam persaingan di papan atas klasemen sementara. Juventus, di sisi lain, berhasil bangkit dan meraih kemenangan besar saat berhadapan dengan Empoli di pekan ke-23 Serie A 2024-2025 di Allianz Stadium pada Minggu, 2 Februari 2025. Gol-gol Juventus dicetak oleh Randal Kolo Muani, brace, Dusan Vlahovic, dan Francisco Conceição, sementara gol Empoli dihasilkan oleh Mattia De Sciglio. Hasil ini membawa Juventus mengumpulkan 40 poin dan naik ke posisi 4 klasemen sementara Liga Italia 2024-2025 setelah 23 pertandingan.